Berapa pertanyaan Bro Set? Ya, mari. Yang pertama, halaman pertama di surat Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 105. Yang ditanyakan Ustaz pada kalimat jagalah dirimu, maksudnya bagaimana dan dengan apa kita menjaga diri kita, Ustaz? Kemarin ya udah kan, cara menjaga diri dengan keris, ya enggak? Dengan keong buntat itu, ya, jelas kan ya. Maka orang kalau tidak ngaji, tidak paham. Ya, ini ayat ini benar sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum. Ya, tidak akan memandoroti kamu, tidak akan membawa mandorot padamu. Alhamdulillah idza tadaitum. Jadi orang yang sesat itu tidak akan bisa memandoroti kamu kalau kamu sudah berpegang petunjuk. Nah, orang berpegang petunjuk itu dalam menjaga diri, jangan sampai dirinya tersesat. Jangan sampai dirinya masuk ke dalam jurang kesesatan. Maka orang bertakwa itu juga menjaga diri kan? Menjaga diri jangan sampai diri kita ini masuk kepada jurang kesengsaraan, baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Nah, kita orang yang beriman diperintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga diri supaya tidak tersentuh api neraka? Ya, caranya menjauhi jalan-jalan yang menuju ke neraka dan berusaha menempuh jalan yang menjauhkan dirinya dari neraka, menempuh jalan ke surga. Maka kalau kamu sudah berpetunjuk, berpegang pada petunjuk, ya, orang yang zalim, orang yang sesat mau menyesatkan kamu itu tidak akan bisa, karena orang berpegang petunjuk. Tapi orang yang tidak berpegang petunjuk mudah dibelak-belokkan, ya, bahas sana bahas ini. Maka Rasulullah menjelaskan, memerintahkan pada kita juga latat pauna sunana man qablakum sibron bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law takhalu cukhradabin tapi tumuhum hal yahudi wan nasara faman, ya. Rasulullah itu memerintahkan kita supaya kita menjaga diri, karena kalau tidak kamu tidak terasa, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kamu ikuti orang-orang sebelum kamu, sehingga masuk ke lubang biawak pun kamu ikuti. Masuknya lubang biawak itu gimana? Loh, manusia kok masuk ke lubang biawak, kan harus sengsara kan, ya, kan sengsara. Maka tidak merasa dari jalan yang lurus berbelok sejengkal-sejengkal, sehasta, maksudnya sedikit-sedikit sampai masuk lubang biawak pun kamu ikut. Sahabat bertanya, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Di orang Islam itu kalau tidak hati-hati, tidak merasa mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, sehingga dia meleset dari jalan yang lurus, masuk ke lubang biawak pun kamu ikuti.
Orang Yahudi, orang Nasrani itu cara beragama sudah tidak mengikuti kitab sucinya. Coba dibaca ulang biar ingat ayo. Surat Taubat ayat 31. Nah maka orang Islam jangan seperti itu. Kalau kamu mengikuti mereka, nanti nasibnya ya seperti mereka. Merasa masih beragama padahal sudah tersesat dari jalan jauh, dari jalan yang lurus, sampai dikatakan masuk lubang biawak. Manusia kok masuk lubang biawak, kan sengsara. Ya dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni Yahudi, dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ada notnya di situ. Menjadikan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya kan? Jadi cara beragama mereka sudah tidak kepada kitab sucinya, tetapi mengikuti orang-orang alim mereka, ulama-ulama mereka, dan rahib-rahib mereka, orang yang dianggap suci, para pendeta-pendeta. Jadi cara beragama itu sudah tidak kembali kepada kitab sucinya, Taurat maupun Injil, ya, tetapi mengikuti apa yang dikatakan oleh ulamanya. Ya, apa yang dikatakan ulamanya itulah seolah agama. Nah maka orang Islam wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, belum Al-Quran maksudnya. Ya, kalau mereka beragama hanya mengikuti ulamanya, mengikuti pendeta-pendetanya, akan tersesat. Kalau orang Islam beragama hanya mengikuti ulama-ulamanya juga akan tersesat. Ulamanya mengatakan sini ya, ulamanya mengatakan oh, jangan ikuti aliran sesat, ikut. Ya. Jadi dari Bapak dari mana tadi? Saya masih dengar tadi. Ketika kelakuannya tidak karuan, malah tersangkut narkoba juga, mabuk-mabukan, narkoba, malah tidak ada yang ngelok kayak itu. Dari mana tadi? Lubuk Linggo ya. Manusia seperti itu. Jadi ketika ambung semua maksiat dilakukan, tidak apa-apa. Nah, dengar radio, walaupun radio itu sering menyindir mereka, menyentuh, tapi sekarang mengikuti kajian. Lah, bareng mengikuti kajian Quran dan Sunnah malah dituduh oleh tetangga-tetangga mereka, oh sekarang itu aliran sesat. Jadi kalau minum mabuk, narkoba, judi itu aliran selamat. Tapi kalau mengikuti Quran aliran sesat. Itu gobloknya umat Islam itu di situ. Ya mau apa lagi? Itu Quran Sunnah malah dialiran sesat. Lah bareng perbuatannya tidak genah ya surah salat, mabuk, malah rata nek sing ngelokke. Nah gitu kan? Nah, maka la yadurrukum, kamu tidak akan sesat. Man dhalla idza tadaitum. Jadi orang yang dolim mau menyesatkan kamu dengan cara apapun tidak akan bisa selama kamu sudah berpegang petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Quran itu faqad hudiya ila sirati mustaqim, menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Kalau sudah berpegang Quran, ya dikatakan oleh Allah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha.
Jadi kamu berpegang bukul yang kuat, tali yang sangat kuat, tidak bisa atau susah untuk dipatahkan. Tapi kalau tidak berpegang Quran, tidak berpegang teguh dengan agama Allah ini ya mudah belokkan sana, belokkan sampai dituntun masuk lubang biawak pun ikut. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguhlah hablillah. Hablillah itu agama Allah. Sudah berulang kali saya katakan di mimbar ini yang dimaksud agama Allah itu Islam. Karena tidak ada agama Allah selain Islam. Ya. Yang mengatakan begitu Allah, inna dina indallahil Islam, titik aja ditambah apa-apa. Ya, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Nah kalau kamu sudah berpegang Islam, ya, nah kalau kita Islam mesti Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Karena Rasulullah mewariskan agama Islam kepada umatnya itu hanya Quran dan Sunnah. Dan dijamin oleh Rasulullah, lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Ya, taraktu fikum amraini, tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah wa sunnatan nabihi, yaitu kitabullah maksudnya Al-Quran, sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Siapa berpegang teguh Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Ya, maka kalau kamu sudah mendapat petunjuk, ya Quran dan Sunnah itu pegang teguhlah. Dalam hadis Nabi digambarkan, diterangkan memegang Quran dan Sunnah itu sampai Nabi menggambarkan seperti gigitlah dengan gigi geram. Jadi pegang Quran gigit gigi geram yang kuat. Ya, jangan dilepaskan. Nah kalau sudah begitu, la yadzurukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat itu mau memalingkan kalian, menyesatkan dengan cara apapun tidak akan bisa. Karena yang dipegang itu tali yang kuat. Ya. Dipameri dengan harta, pameri dengan wanita, pameri dengan apalah, tidak akan bisa. Jabatan dan sebagainya tidak bisa. Itu kalau pegang Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau lepas ya sudah. Maka kita diperintah Allah pegang teguh Quran Sunnah itu. Jaga dirimu dengan memegang Quran dan Sunnah itu, menjaga diri, diamalkan dalam kehidupan. Nah, kalau kamu tidak menjaga diri dengan Quran dan Sunnah ya kan, kamu dibawa masuk lubang biawak pun mau kamu. Ya. Maka jangan cara beragama, jangan ikuti ahli kitab. Ahli kitab itu sudah kehilangan kitabnya. Yang kitab aslinya sudah tidak ditemukan, maka susah kembali. Nah, belajarnya hanya menuruti apa yang dikatakan ulama-ulamanya, yang dikatakan rahib-rahibnya, itulah agama. Nah kalau orang Islam jangan begitu. Walaupun dikatakan ustadznya coba dicek dulu kitabnya masih asli kok, Qurannya masih ada. Ya, ternyata kalau katanya ustadznya tadi bertentangan dengan Qurannya, buang kata ustadz. Jangan Qurannya yang dibuang. Ya, nggak umum karena. Nah itu kan. Ya itu tadi. Apa lagi?